sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan membahas tentang siapakah Yesus sebenarnya dari seri Ego Eimi. Telah hadir bersama kita Bapak Iron Prior Siombing. Beliau adalah pengajar di STT SAPI, SAPPI Ciranjang Cianjur. STT SAPPI ini adalah Sekolah Alkitab dan Pengembangan Pedesaan Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk terjun di dalam pelayanan di pedesaan bisa menghubungi Bapak Iron Prior Siombing. Dan di sini kita akan bergumul di sore ini ya, akan menggumulkan tentang satu topik yang menarik, yaitu siapa Yesus sebenarnya, gitu ya. Ini adalah pertanyaan kita semua, di mana kita mempertanyakan, apa kita bertanya-tanya ya, kita menyembah Yesus, sejauh apa kita mengenal Yesus. Tapi dalam konteks terbatas tentunya, di dalam Yohanes, di dalam tulisan Pak Iron Prior Siombing sendiri. Ya, untuk membuka, mari kita berdoa. Puji syukur kami Tuhan, saat ini kami berkumpul di dalam ruang Zoom meeting ini untuk membahas tentang siapa Engkau sebenarnya. Akulah roti hidup, Engkau berfirman demikian, dan kami mencoba untuk meresapinya, dan kemudian kami mencoba untuk mengembangkan firman-Mu itu dalam diri kami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, telah hadir bersama kami semua, Pak Iron, kiranya Tuhan menuntun, memberkati beliau di dalam memaparkan materi, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Hadirlah juga bersama kami Tuhan dan pimpinlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Iron. Terima kasih kepada Bapak Petra Agung Haryono maupun juga Bapak Irvin maupun juga segenap pengurus dari SU Union Scripture. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Akulah roti hidup. Kita sama-sama akan belajar mengenai tema teks ini, akulah roti hidup. Saya sebenarnya akan mencoba untuk melihat, ini khusus teks di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai ayat 59. Ini teks ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-35, ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang lebih hebat atau yang lebih, kita sama-sama belajar. Ini adalah suatu pertanyaan yang benar-benar sudah ada mengenai Kristus itu sendiri. Yaitu sejak kitab Perjanjian Baru ditulis, sampai sekarang saya kira ini sudah banyak diperdebatkan. Saya juga saat ini belajar, yaitu masih terus belajar memahami siapakah Allah itu, siapakah Kristus itu. Saya sudah studi teologi secara formal, bukan mandiri, secara formal dituntun oleh dosen di kampus kurang lebih 13,5 tahun, jangan-jangan bentar lagi 14 tahun. Tapi saya masih terus belajar. Dan saya masih terus belum memahami secara penuh. Terus belajar mengenai Allah kita. Dan saya belum menguasai juga secara utuh. Makanya terus belajar bergumul akan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapakah aku? Ini suatu pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus. Siapakah aku ini Petrus? Itu salah satu yang melatar belakangi pertanyaan ini. Itu pertanyaan-pertanyaan itu sudah beredar pada saat mulai kitab Injil itu ditulis. Bahkan ketika Yesus hadir di muka bumi ini, pertanyaan itu muncul. Ada yang mengatakan Yesus Kristus adalah manusia biasa, misalnya rabi. Dia adalah rabi yang hebat, guru yang hebat, rohaniawan yang hebat, pengajar yang hebat.
tapi dia bukanlah Allah. Ya, ini bisa kita lihat kalau dalam sejarah gereja, kaum-kaum SNI dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan, yang dipengaruhi oleh Gnostik, percampuran antara filsafat Yunani dan juga dengan pada zamannya, dengan teologi juga, yang mengatakan bahwa mereka ini adalah rasional, kaum rasional, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah setengah ilahi dan manusia, dan mengatakan itu hanyalah pancaran ilahi saja. Jadi Tuhan Yesus Kristus dikatakan hanya pancaran ilahi. Yang ada lagi Gnostik yang kedua, yaitu Kristus adalah Tuhan dan kemanusiaannya hanyalah penampakan saja. Jadi teori Gnostik ini mengatakan ya Tuhan Yesus itu hanyalah pura-pura menjadi seorang manusia, hanya penampakannya saja. Mana mungkin Allah yang maha besar pencipta langit dan bumi berubah menjadi manusia dan disalibkan di kayu salib. Itu nggak mungkin. Itu rasionalnya dia, argumentasinya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Gnostik selanjutnya adalah pengaruh Gnostik ini, banyak aliran Gnostik ini. Kristus adalah seorang manusia yang menjadi ilah pada saat dibaptis. Nah, ini dia menjadi Tuhan, diangkat menjadi Tuhan ketika dia dibaptis. Nah, ini teorinya mengatakan demikian. Hal ini menyebabkan kesimpang siuran mengenai siapakah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Bingung. Bahkan para murid juga bingung juga, yang 12 murid. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Tapi mereka kagum kehebatan luar biasaan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sampai-sampai juga yang lainnya bahkan ada yang goncang. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes ingin menjawab permasalahan ini, khususnya dalam Injil Yohanes pasal pertama maupun juga pasal yang ke-6 ini. Latar belakang mengapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Akulah roti hidup." Ada yang melatar belakanginya. Perjanjian baru itu tidak terlepas dari perjanjian lama. Akarnya adalah di sana, berakar di sana. Kalau kita lihat, latar belakang ini adalah karena terjadi penolakan dari orang Yahudi terhadap keilahian, terhadap ketuhanan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Salah satunya mengatakan mereka mengharap seorang Mesias itu adalah yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, seperti Raja Daud. Mengapa demikian? Raja Daud adalah, khususnya dalam kitab nabi-nabi terdahulu, atau dikatakan adalah kitab-kitab sejarah, dia adalah seorang dianggap Mesias, seorang raja yang hebat, yang luar biasa, yang dapat menggabungkan, menyatukan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Dia gabungkan kedua belah suku yang sebelumnya adalah terpecah. Dia hebat secara militer karena bisa membebaskan bangsa Israel, salah satunya adalah dari bangsa Filistin, dari penjajahan. Secara politik, dia menyatukan 12 suku, Israel Utara dan Israel Selatan. Ekonomi, makmur, maupun spiritual. Kalau kita lihat, dia terkenal dengan mazmurnya. Kalau kita lihat juga, dia mempunyai seorang penasehat, yaitu seorang nabi. Luar biasa. Inilah harapan bangsa Israel. Kenapa? Karena inilah harapan mereka pada masa kitab perjanjian baru ditulis, pada saat kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus, mereka itu mengharapkan seorang Mesias yang mampu menyelamatkan mereka. Yang kedua, yaitu pengalaman traumatis, trauma mereka terhadap pembuangan. Pembuangan yang pertama adalah pada masa Israel Utara, ibu kotanya Samaria, dibuang ke Asyur. Kurang lebih tahun 7.220 atau 7.221 sebelum Masehi. Mereka dibuang, hancur. Demikian juga, yaitu Israel Selatan yang dibuang kurang lebih tahun 589 atau 86 sampai tahun 500-an, kurang lebih demikian. Tahun 596 sampai 586.
mereka dibuang. Ada 2 kali pembuangan di Israel Selatan, bahkan sampai 3 kali. Mengapa? Kitab Ulangan pasal pertama, Ulangan sampai 2 Raja-Raja mengatakan bahwa karena mereka melanggar perintah Tuhan, hukum Taurat, Dekalog, yaitu dalam kitab Ulangan, yaitu Dekalog pasal pertama dan pasal yang ketiga. Dan itu terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-4 dan ayat ke-6. Pasal ke-4 sampai pasal yang ke-6. Di dalam Ulangan pasal yang ke-4, itu adalah undang-undangnya. Pasal ke-5 dinyatakan hukum Tauratnya, dan pasal ke-6 itulah Undang-Undang Dasar tahun 1945 kalau Indonesianya. Di dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat itu dikatakan bahwa undang-undangnya adalah dalam kitab Ulangan pasal 4 sampai pasal 6. Salah satunya adalah yang sangat penting, Ulangan pasal 5 ayat 6. Jangan ada Allah lain. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Israel dibuang, utara dan selatan. Dan mereka trauma. Salah satu penghukuman yang mereka alami yang sangat trauma adalah ketika mereka dibuang dari tanah asalnya. Itu mengerikan sekali. Hancur secara politik, hancur secara ekonomi, hancur secara militer, maupun spiritual. Bait Allah dihancurkan, tembok dihancurkan, habis semuanya. Budaya, agama, mereka runtuh. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah roti hidup. Dan ini menyebabkan banyak perlawanan. Selanjutnya adalah, mari kita lihat, itu tadi secara konteksnya. Kalau dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat, yaitu tadi konteksnya sisi lebarnya, sekarang kita lihat adalah konteks dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat ke-14 sampai 17, yaitu roti Paskah. Konteksnya roti Paskah. Ini menunjukkan tanda pembebasan perbudakan dari Mesir. Kalau kita lihat Keluaran pasal 12 ini. Keluaran pasal 16, yaitu roti mana diberikan Allah di padang gurun. Ini benar-benar roti karena mereka sudah kelaparan. Keluaran pasal 16, ayat pasal 12 dan ayat 16 adalah dalam konteks kultus atau ibadah. Keluaran pasal 12 adalah dalam konteks ibadah, yaitu Paskah. Paskah itu adalah berbicara apa? Pembebasan keluar dari Mesir. Dari perbudakan. Mereka di sana tertawan secara ekonomi, politik, dan juga secara psikologis juga, secara budaya juga. Dan mereka tidak bisa, mereka dilarang menyembah Tuhan Allah di Gunung Sinai oleh Raja Mesir, yaitu Firaun. Konteksnya adalah roti, yaitu roti yang dimakan itu pada Paskah itu adalah roti Paskah. Konteksnya adalah ibadat, kultus. Sementara Keluaran pasal ke-16, yaitu Sabat. Bicara Sabat, konteksnya adalah bicara Sabat itu adalah bicara ibadah juga. Yaitu kalau kita misalnya hari Minggu, apa segala macam. Jadi itu bicara ritual. Konteks roti tadi. Keluaran pasal 3 ayat 6 mengatakan, Akulah, aku adalah aku. Pernyataan diri Allah kepada Musa di Horeb, yaitu kata akulah. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan Keluaran pasal 3 ayat 6. Akulah Tuhan Allah. Kata akulah di sini adalah menggunakan dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Akulah, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyatakan, memproklamasikan dirinya setara dengan Keluaran pasal 3 ayat 6, yaitu akulah, yaitu Tuhan, Ilah, Yahweh dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani-nya Kristus. Keluaran pasal 3 ayat 14, aku adalah aku. Itu menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan eksistensi Tuhan. Menunjukkan keberadaan Allah, Tuhan Allah istilahnya. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, tadi berbeda. Keluaran pasal 3 ayat 6, Keluaran 3 ayat 14, itu dalam konteks yang berbeda, rotinya, dengan Ulangan pasal 8 ayat 3. Kalau dia dalam konteks Keluaran pasal 3 dan pasal 3, ini adalah dalam konteks kultus atau ibadah. Tetapi agak berbeda, bukan agak berbeda, memang berbeda dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Dikatakan, konteks roti ini, orang bukan hidup dari roti saja, tetapi
dari firman. Kalau dia dalam Ulangan, yaitu hukum Allah. Torahnya Tuhan. Roti dari Allah, dalam konteks pasal Ulangan pasal 8 ini adalah hukum atau firman Allah dalam Alkitab. Itu hukum Allah, hukum Torah namanya. Israel mencari roti dari Mesir untuk kehidupan, sehingga berontak terhadap Allah. Inilah konteks roti Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi kalau kita lihat dalam Keluaran, mereka sudah ditindas. Allah sudah membebaskan mereka. Tadi di dalam Ulangan tadi pasal 12, tadi sudah dikatakan demikian, maupun juga Ulangan, dalam kitab Ulangan juga sudah dikatakan. Mereka keluar dari sana. Allah sudah bebaskan. Mereka berteriak. Tetapi ketika mereka sudah sampai ke padang gurun, menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ketika mereka menghadapi suatu kesusahan dan kesulitan, mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan, kami lapar. Mereka butuh roti. Kami butuh air, haus. Mereka mengatakan, kami butuh daging. Karena mereka sudah dibebaskan dari Mesir. Karena di padang gurun mereka kesusahan, lalu mereka mengatakan demikian kepada Musa. Oh Musa, marilah kita kembali lagi ke Mesir untuk bisa hidup di sana. Karena sesusah-susahnya, semenderita-menderitanya di Mesir, padahal mereka itu sangat menderita loh itu, mereka mengatakan, kami masih bisa makan roti. Kami masih bisa makan daging. Itu mereka di Mesir. Baik, marilah kita kembali ke Mesir. Padahal mereka sudah dibebaskan. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Akhirnya, Tuhan dengan kasih-Nya yang besar, memberikan sanksi, mendidik mereka. Mengatakan, kalian tidak boleh langsung masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus berjalan di padang gurun kurang lebih 40 tahun. 40 tahun mereka ada di sana. Kenapa? Konteksnya adalah karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada hukum Allah. Mereka tidak taat kepada Torah Tuhan. Karena mereka mencari roti di Mesir. Dalam kitab Ulangan mengatakan, roti hidup itu adalah hukum Allah, firman Tuhan. Allah itu sendirilah roti hidup. Jadi dengan demikian, roti hidup, roti yang daripada Allah di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 adalah yaitu firman Tuhan atau hukum Allah. Ini kalau kita melihat pada zaman sekarang konteksnya, mungkin karena faktor perut, faktor ekonomi, akhirnya menghalalkan segala cara untuk apa? Agar bisa hidup memperoleh roti. Kalau di dalam Indonesia, yaitu bisa memperoleh nasi, beras, ada ikan, ada daging, dengan menghalalkan segala cara. Bahkan dengan suap menyuap. Bahkan dengan misalnya sebagai seorang pedagang, misalnya timbangan atau kiloannya dagang dijual dikurangi. Misalnya kalau dia punya pom bensin, harusnya 1 liter dikurangi kurang dari 1 liter. Dikurangi beberapa mililiter untuk misalnya untuk mencari keuntungan. Dan banyak lagi. Jadi, itulah yang dicari orang pada zaman sekarang. Banyak. Yaitu mencari roti, yaitu untuk hanya perut. Dengan cara menghalalkan segala cara. Itu. Sementara firman Tuhan mengatakan, di sini dikatakan, Allah itu sendirilah dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Firman Allah itu sendirilah roti hidup. Orang bukan hidup hanya dari roti saja. Tapi dari firman Allah dalam Ulangan. Itu dalam konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian baru, kalau kita melihat, yaitu Injil Sinoptik mengatakan, dalam Matius pasal 14, Markus pasal 6, ini maupun Lukas, roti berkaitan dengan mujizat. Ini roti itu berkaitan dengan mujizat. 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini bicara makanan. Ini menunjukkan apa? Mujizat yang besar. Yang mana Tuhan Yesus memberikan kurang lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini ajaib. Hal ini dilakukan oleh nabi besar seperti Elia. Ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan keilahian dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dengan melakukan mujizat memberikan orang makan.
dengan 5 roti 2 ikan. Jadi dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil maupun juga dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, mereka ingin melihat mujizat dari Tuhan Yesus, yaitu kesembuhan. Mereka ingin mengetahui siapa Kristus yang telah viral itu. Wah, viral sekarang, lagi online viral. Sehingga, wah, mereka ikut-ikutan, ingin melihat. Wow, luar biasa. Zaman sekarang kalau viral di Instagram, di TikTok, mereka pasti akan ngikut. Karena mereka ingin tahu saja, penasaran. Orang ingin mengangkat Kristus menjadi raja secara politik untuk melawan Romawi. Mereka melihat, wow, luar biasa ini. Orang terpaku, orang terpana, terpesona dengan Kristus Yesus. Kenapa? Karena bisa melakukan mujizat, memberikan orang ribuan orang makan, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang. Ini seorang nabi, dia juga seorang rabi yang luar biasa berkarisma. Bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa, melampaui seperti yang dilakukan oleh para nabi dalam perjanjian lama seperti Elia dan yang lainnya. Wow, ini cocok. Mari kita angkat menjadi seorang Mesias, bisa melawan orang Romawi, penjajah Romawi. Dan ada juga, karena melihat mujizat dari Tuhan Yesus, mereka ingin mendengarkan ajaran dari Kristus. Apakah mereka mengikut Tuhan Yesus atau enggak? Terserah dengan mereka. Sebagian mengikuti, sebagian enggak. Yang kedua, pertama tadi adalah mujizat. Yang kedua adalah latar belakang roti hidup ini, yaitu melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecah pada Paskah, Matius pasal 26. Ingat tadi kita lihat dalam perjanjian lama, di sini dikatakan dasarnya adalah pada waktu peristiwa Paskah, mereka keluar dari Mesir. Di sini dasarnya dalam kitab Matius pasal 26-29, ini menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan, yaitu tubuh Kristus. Tadi dalam Keluaran mengatakan, akulah Tuhan Allah. Akulah aku. Dalam Matius pasal 26, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup itu. Tuhan Yesus mendasarkannya berakar di dalam kitab Keluaran tadi. Ini melambangkan apa? Yaitu manusia yang mati dihukum karena dosa. Dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran tadi, mereka dibebaskan perbudakan dari Mesir. Sosial, ekonomi, politik, dan juga secara spiritual. Yaitu mereka menyembah beribadah kepada Allah. Di sini dalam perjanjian baru, dalam kitab Matius ini, yaitu melepaskan manusia dari dosa, maut. Dengan demikian, inilah yang menjadi latar belakang munculnya akulah roti hidup dalam kitab Yohanes pasal 6 ini. Apa maknanya? Maknanya adalah Yesus Kristus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia dari konsekuensi dosa yang mendatangkan maut, yaitu Yohanes 6 ayat 34 sampai 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan sama halnya seperti dalam Tuhan Allah dalam kitab Keluaran, mereka maupun ulangan, mereka bangsa Israel umat Allah diselamatkan dari perbudakan Mesir. Yang kedua adalah Yesus adalah Tuhan atau Kristus itu sendiri. Yohanes pasal 6 kalau kita baca. Di sini mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup. Ketika orang hanya melihat Tuhan Yesus, mujizatnya, pengajarannya, karismanya, lalu dialah seorang rabi, dan mereka mengharapkan Mesias seperti Raja Daud. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, akulah Tuhan Allah, aku adalah Allah itu sendiri, disitulah mulai terpisah. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, atau siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, yang menyelamatkan mereka dari Romawi, atau dia adalah seorang rabi, atau pemimpin yang berkarisma. Yang ketiga, maknanya adalah Yesus adalah kehidupan itu sendiri dalam Yohanes 6. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan, maka dikatakan akulah roti hidup. Bagi orang, ini dia, bagi orang yang percaya atau orang Kristen. Yang selanjutnya adalah di luar Kristus, orang percaya atau orang Kristen berada di dalam bayang-bayang maut. Inilah yang menjadi pemisah antara murid maupun pengikut Kristus dengan orang-orang Yahudi yang kagum atas dirinya.
sekedar kagum. Orang yang kagum atas diri Kristus adalah menganggapnya hanya sebagai seorang rabi, pemimpin karismatis, dan pembawa harapan bagi manusia. Tadi sudah dikatakan. Begitu, dan murid Kristus adalah yang menerima dan memakan roti hidup itu sendiri. Jadi, orang yang menerima dan memakan roti hidup, orang itulah yang menjadi murid atau pengikut Kristus. Yang kedua, orang yang hidup menurut hukum Allah. Jadi, orang yang memakan roti hidup, yang memakan, yang ketika Tuhan Yesus mengatakan apa roti hidup, itulah orang yang hidup menurut hukum Allah. Seperti tadi dalam kitab Ulangan. Orang yang taat akan firman Tuhan. Orang yang hidup akan hukum Kristus dalam kitab Korintus. Dan yang ketiga, yaitu hidup dalam kasih Allah. Orang yang hidup dalam kasih Allah adalah orang yang memakan dan menerima roti hidup. Yang kedua adalah orang yang menurut hukum-hukum Allah. Yang taat kepada hukum Allah. Itulah orang hidup dalam kasih Allah. Jadi, kehidupan seperti apakah orang yang telah memakan roti hidup tadi? Kehidupan orang yang memakan roti hidup itu seperti apa? Yang pertama, orang yang sudah memakan roti hidup, maka yang pertama, ini merupakan pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimanakah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Pintunya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dalam kitab Markus mengatakan, Injil kerajaan Allah adalah di dalam Yesus Kristus. Inilah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Yang kedua, masuk dalam perjanjian dengan Allah. Orang yang sudah masuk melalui pintu dalam kerajaan Allah, maka dia sudah masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Dalam kitab Ulangan mengatakan perjanjian dengan Allah itu adalah Allah adalah menjadi Allahnya umat Israel, dan kita sekarang umat orang yang percaya atau orang-orang Kristen, dan kita adalah menjadi umatnya Allah. Kita menjadi anak-anaknya Allah. Sehingga kita hidup di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, ini adalah orang yang telah memakan roti hidup tadi, itu Yesus Kristus itu sendiri. Dia harus masuk melalui pintu. Yang kedua, dia harus masuk dalam perjanjian dengan Allah. Baru yang ketiga, maka dia bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah. Dan dari sinilah pintu masuk ke dalam Shalom dari Allah, yaitu keseluruhan kehidupan dalam kehidupan kita. Apakah Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Shalom yang sering kita ucapkan Shalom dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, Shalom itu adalah damai sejahtera. Kalau dikatakan Shalom, damai bersama dengan kita. Damai itu damai seperti apa? Damainya adalah aspek keseluruhan kehidupan. Shalom dalam perjanjian lama adalah shalom secara ekonomi. Berarti kita nggak lapar lagi. Shalom secara budaya. Shalom secara spiritual. Kerohanian. Orang yang shalom secara spiritual dalam kerohanian, itulah tadi yang bersekutu dengan Tuhan. Ada damai, ada sukacita di dalam Tuhan. Meskipun menghadapi penderitaan, meskipun menghadapi kesusahan, tapi Shalom ada dalam hidupnya. Semua itu bisa dilalui. Ada berkat, yaitu ada kesejahteraan. Kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan. Itu Shalom dalam biblikal, itu dalam Alkitab. Yang kelima, yaitu menerima berkat Allah. Itulah Shalom tadi. Berkat dari Tuhan kita terima. Kesimpulan, Yesus Kristus sebagai roti hidup merupakan esensi, inti dari kehidupan orang Kristen. Baik jasmani maupun rohani. Orang yang tidak memakan roti hidup adalah hidup seperti zombie. Seperti mayat hidup. Tanpa makna, hampa. Meskipun dia
adalah kaya mungkin secara materi, tapi tanpa roti hidup, dia akan mengalami kehampaan. Apalagi juga dia sudah misalnya secara materi kurang, tapi tidak makan roti hidup, lebih parah lagi. Bahkan yang kaya sekalipun juga sama, akan menjadi zombie tanpa makan roti hidup itu. Orang yang memakan roti hidup akan memperoleh kehidupan. Hal ini terwujud di dalam kehidupannya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sebagai orang percaya umat Allah mau memakan roti hidup itu di tengah-tengah dunia yang menawarkan banyak roti yang lain, bahkan yang kelihatannya menarik? Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, boleh di close dulu, Pak. Saya keluar berarti ya. Close. Stop, Pak ya. Stop share ya. Oke, baik Pak. Baik, Bapak Ibu, tadi Pak Iron Prior Siombing sudah memaparkan materinya dan sangat menarik tentunya karena mengaitkan juga latar belakang yang gnostik itu, yang sebenarnya pemikiran itu juga masih dipelihara. Ya. Jadi tantangan kita kan sampai saat ini juga menjelaskan siapa Yesus bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus atau sudah mengenal tetapi pemikirannya mirip-mirip dengan yang gnostik itu kan ya. Ya. Saat ini bagi kita yang ingin memperdalam lagi, silahkan bertanya secara langsung atau raise hand terlebih dahulu, atau kemudian menulis di kolom chat gitu ya, supaya nanti bisa dibacakan. Sebelumnya Bapak Ibu, ini yang bahan ini ada di artikel ini, Santapan Rohani, sisipan seri Ego Eimi, Akulah Roti Hidup, Bapak Ibu. Ini bisa kalau mau bisa diperoleh di sini. Saya kira buku satu ini sangat bagus dan sangat baik. Saya sudah membacanya, luar biasa. Bisa memperdalam kerohanian kita dan perenungan kita akan Tuhan. Dan ditulis oleh para hamba Tuhan, bahkan pendeta, hamba Tuhan yang lainnya, dosen juga. Ini sangat berguna bagi kita. Selain membaca Alkitab. Santapan harian ya, itu edisi sisipan gitu ya, yang dijadikan buku. Ya. Dan Pak Iron adalah salah satu penulisnya. Jadi kalau dari saya sendiri Pak Iron itu ingin bertanya gitu ya, roti hidup yang dipahami dalam konteks sekarang itu seperti apa? Tadi di akhir sempat disebutkan ada tawaran roti-roti yang lain gitu. Itu maksudnya apakah ini merupakan perkembangan pemikiran yang di Indonesia sendiri kan ada 6 agama gitu ya yang diakui. Itu apakah kemudian itu rotinya jadi tambah karena dulu ketika saya sekolah SD itu 5 Pak yang diakui gitu ya. Nah, kalau dasarnya dari situ kan saya tetap ada keyakinan saya misal gitu. Dan sekarang ada 6 agama yang diakui, apakah yang dimaksud seperti itu atau dari pemikiran yang berkembang tentang Kristus yang berbeda lah, karena semakin kesini kan juga denominasi itu juga semakin banyak dan gambar tentang Kristus sendiri masing-masing denominasi itu juga punya penekanan gitu ya, dan itu pun juga benar gitu ya. Apakah yang dimaksud seperti itu atau bagaimana Pak Iron? Kalau misalnya dalam konteks agama, saya tidak berbicara masalah itu Pak ya, karena kita adalah negara Indonesia, negara Pancasila, kita saling menghargai dan menghormati, karena kita dalam konteks keindonesiaan Pak ya, Bhinneka. Jadi saya tidak bicara masalah dalam konteks di sana Pak ya, bukan ranahnya di sana.
Tapi ranah kita adalah dalam ranah di kita, yaitu di aliran Kristen itu sendiri. Yaitu kita berakar tadi dari Perjanjian Baru, kitab Yohanes, dalam konteks sekarang. Jadi roti hidup ini saya membawanya dalam konteks kekristenan, seperti Bapak bilang tadi, dalam aliran-aliran, Pak. Kan kekristenan sendiri kan banyak aliran. Ada beberapa banyak aliran yang mengatakan, ya Kristus itu menjadi Allah ketika dia dibaptis, gitu. Ada hanya mengakui kemanusiaan, ada yang hanya mengakui keilahian. Itu banyak aliran. Bahkan mengatakan ada juga adalah Mesias kayak gitu, seperti gitu, Pak. Misalnya dia mengatakan akulah Mesias. Ada gereja-gereja tertentu. Tapi itu cukup menarik. Jadi roti tadi banyak roti-roti yang lain. Nah, dalam konteks kitab Ulangan tadi ya, Pak ya. Dalam konteks kitab Ulangan tadi kan mereka ingin ke Mesir. Jadi dalam konteks yang kitab Ulangan tadi, roti yang lain itu adalah salah satunya yaitu aspek perut, makanan yang ditawarkan. Ya, yang penting misalnya agar aku bisa hidup, agar aku bisa memperoleh kekayaan, maka aku apa? Melakukan segala cara, yaitu agar aku apa? Bisa menjadi kaya, bisa menjadi makan. Itulah roti yang itu. Kalau kita lihat, saya nggak masuk ke slide, tapi ada di sini. Salah satu adalah roti yang membawa maut. Dalam Matius itu, ketika Tuhan Yesus itu ditawarkan, hai sang iblis, ketika Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun kan, hai Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia kenal dia sama Tuhan Yesus Kristus kan, iblisnya mengatakan, wah, kau kan Tuhan Allah. Cobalah ubah batu ini menjadi roti. Nah, itu roti maut itu. Ada 3 hal yang penting roti yang lain ketika iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus. Pertama adalah yaitu tadi berkaitan sama yang tadi, yaitu bicara ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus kan tadi sudah dikatakan pembuat mujizat yang besar, orang mati dibangkitkan. 5 roti, 2 ikan bisa memberikan ribuan, lebih dari 5.000 orang makan. Tercatat 5.000, tapi sebenarnya banyak itu. Itu mujizat luar biasa. Sang iblis mengatakan, hei, cobalah ubah batu ini menjadi roti. Lalu dampaknya banyak. Tawaran-tawaran iblis tadi, yaitu roti-roti itu adalah 1, kekuasaan, jabatan. Orang akan melakukan apa saja untuk memperoleh jabatan. Baik dalam dunia misalnya yang kita hidupi, maupun juga istilahnya dalam dunia sekuler lah istilahnya, maupun juga dalam dunia sama juga dalam dunia rohani misalnya. Dalam lingkaran gerejawi misalnya. Banyak. Itu bukan hal yang apa, itu banyak gereja segala macam ya, tawaran jabatan tadi ya di mana-mana sama semua, akan melakukan segala cara, trik-trik, bahkan sikut sana sikut sini, bahkan suap menyuap dimanapun itu juga, lingkungan rohani maupun juga lingkungan sekuler. Itulah yang ditawarkan. Yang penting punya jabatan, punya kedudukan. Tapi tadi yang tadi yang pertama perut. Itu ekonomi itu paling penting. Apalagi zaman sekarang semakin susah. Karena perang berdampak kepada geopolitik. Perang dari di luar sana, di Eropa sana. Berdampak kepada energi. Berdampak kepada gas, minyak bumi. Dampak juga sekarang Indonesia, BBM naik. Itu dampaknya. Kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi tahun depan. Ada inflasi banyak. Orang sudah di PHK banyak. Disitulah muncul roti-roti yang lain. Itu. Demikian, Pak. Ya. Kalau boleh itu, Pak, tadi kaitannya itu kan ada yang ekonomi, ada yang perut. Ya. Tapi sejujurnya itu ini soal apa? Roti itu apakah ini soal hidup atau soal yang lain? Kalau kaitannya dengan jabatan, misal roti itu soal jabatan, saya pikir Tuhan Yesus juga tidak menawarkan jabatan, gitu ya. Tapi justru lebih ke ada tantangan di mana kita, kalau kamu ikut aku, kamu hidup, gitu. Misal seperti itu. Seperti pada yang penjahat disalibkan itu. Ya. Hari ini juga engkau bersama aku dengan Firdaus. Padahal kan yang mau dihadapi itu kematian padahal. Tapi Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama aku ke Firdaus. Nah, jadi
mungkin ini bukan soal apa roti itu mungkin kalau dikaitkan ke sana juga terlalu jauh, tapi jujur Pak, ketika menangkap soal roti ini dengan perilaku bangsa Israel tadi, itu sebenarnya kita juga seperti itu kok, pengen Ya, pengen makan roti yang lain gitu ya. Itu refleksi dosa bangsa Israel, itu juga refleksi dosa kita sebenarnya. Seringkali kita juga pengennya makan yang lain gitu. Maka di konteks sekarang itu dengan perkembangan apa teknologi lah katakanlah ya. ini ya, digital itu kira-kira challenge-nya di mana? Challenge tantangan iman kita itu seperti apa dan keputusan apa yang harus kita ambil pada saat-saat sulit gitu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi salah satu roti tadi pertanyaan Bapak memang luar biasa, kaitan juga dengan teologis tadi dari misalnya masa depan, masa sekarang kan gitu kan Pak ya. Dari masalah kehidupan kekal, masalah sekarang. Konteksnya tadi kalau kita lihat salah satu konteksnya dalam kitab Ulangan, yaitu orang yang roti hidup tadi itu adalah roti hidup tadi. Akulah roti hidup. Ketika kita sudah makan roti hidup, itulah terwujud dalam apa? Itu terwujud, ini bagi orang Kristen ya, ini kaitannya bukan non Kristen, tapi bagi orang Kristen umat Allah, salah satu wujudnya adalah yaitu ya yang bisa kelihatan, itu melalui sakramen. Bisa sakramen baptisan, yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Itu yang kelihatan si wujudnya. Lalu roti hidup tadi maksudnya tadi adalah yang itu salah satu bagian penting, yaitu ketika kita sudah sakramen perjamuan kudus dan kita sudah memakan roti hidup itu tadi, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi umat Allah, maka kita harus roti hidup tadi itulah kita taat kepada hukum Allah. Kita taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada hukum Kristus tadi dalam Alkitab. Nah, masalahnya simpel. Masalahnya simpel tapi susah. Salah satu bentuknya dalam kehidupan sekarang, misalnya tadi dalam tantangan sekarang kita tadi, itu tadi masalah perut tadi. Ya karena udah kelaparan, dikatakan hukum yang keberapa mengatakan jangan mencuri. Kita apa? Ya kita ya mencuri. Mencuri itu kan bisa melalui suap, bisa melalui apa? Ya untuk apa tadi? Itu untuk dalam tantangan zaman sekarang ya kayak gitu. Kalau enggak kan nggak bisa hidup. Demikian Pak. Nah, tengah-tengah yang demikian, maukah dalam tantangan godaan-godaan yang besar tadi, banyak hal yang kita hadapi dalam konteks kehidupan kita, apalagi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia misalnya pemerintahan, dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pendidikan, banyak sekali tantangan-tantangan tadi. Nah, pertanyaannya yaitu kalau ketika memakan hukum apa tadi namanya roti hidup tadi, maukah dengan firman Tuhan, dengan hukum Allah, dengan hukum Kristus, dengan hukum Taurat tadi dalam Alkitab tadi PLNPB, maukah kita melawan itu? Berat Pak, cobaan godaannya. Iya. Itu masalahnya, mau nggak kita berdiri di atas firman Tuhan tadi, di atas hukum Allah tadi, hukum Kristus tadi. Itulah kalau kita makan roti hidup. Banyak contohnya, misalnya seorang mahasiswa, wah diberi kemudahan. Zaman sekarang banyak kan Pak? Misalnya seorang mahasiswa, cepat selesai, dosennya dikasih apa gitu kan? Terus atau yang kedua dosennya dikasih uang, dikasih 10 juta, 5 juta jadi satu skripsi. Atau dia misalnya pergi ke jasa skripsi, nah, itu kan mudah Pak, gampang. Dia lulus, dapat sarjana, dapat pekerjaan, kan gitu. Misalnya itu salah satu bagian. Dalam bisnis juga banyak, bisa kita lihat. Misalnya contohnya sekarang, bagi para pebisnis, apalagi kan misalnya minyak goreng langka, lalu naik mahal, BBM misalnya ditimbun, nggak dijual sama dia, naik ini baru dia jual, itu salah satu bagian. Itu. Maukah kan gitu? Dengan taat kepada hukum Allah, mau menghadapi tantangan yang demikian. Ngomong gampang, tapi memang harus kita hidupi. Zaman sekarang. Apalagi sekarang internet sekarang, ya sudah. Zaman online sekarang. Banyak kejahatan-kejahatan segala macam, penipuan segala macam melalui online. Demikian. Bagaimana Pak? Apakah masih terlalu abstrak Pak? Jadi Ya, roti hidup tadi adalah dengan melakukan hukum Allah Pak, hukum Kristus dan PB. oke. Jadi lebih jelas ya. Jadi ini soal kalau
tulis dari Pak Aaron itu lebih ke discipleship itu ya, pemuridan, bagaimana kita mengikuti Yesus, gitu ya, apa, ketika kita makan roti itu kita disebut murid Kristus gitu ya. Ya. Nah, tantangannya ya. Nah, ini Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya soal pergumulan yang sedang dihadapi saat ini gitu ya, tantangan yang dihadapi, silakan nih kami buka pertanyaan-pertanyaan. Silakan membuka mic-nya, bisa melalui resen atau menulis. Silakan. Ya, salam Pak. Salam, salam. Bapak Petrianus, mahasiswa kita nih Pak ya, alumni Pak. Ya, silakan. Puji Tuhan ya, saya ingin mau bertanya masalah roti. Bagaimana ada gereja yang tertentu kan ketika dia memakan roti, kan roti itu sebagai lambang tubuh Kristus. Jadi ketika dia makan roti itu, dia makan roti itu benar makan tubuh Kristus itu. Bagaimana coba pemahaman Bapak tentang gereja-gereja itu? Ini berkaitan dengan doktrin misalnya gereja-gereja tertentu. Saya kira ruangnya jangan di sini kali ya. Karena kita kan antar denominasi gak enak. Gimana Pak Petra, apakah perlu saya jawab perbedaan dalam gereja? Saya kira nggak terlalu masalah kali ya. Karena hanya masalah tafsir, masalah itu bagi saya sih oke aja lah. Mau demikian atau misalnya apakah sebagai lambang, apakah itu yang tubuh dan Kristus, bagi saya sih no problem. Sepanjang kita percaya kepada Kristus, bagi saya no problem gitu. Karena terlalu sensitif. Kita kan interdenominasi di sini. Betul. Ya. Intinya kan berarti nanti itu sendiri. makan daging, yang dibicarakan kan kita makan roti gitu ya. Iya. Itu tafsir. Gereja kan punya ADRT sendiri, masalah itu ya kita hormatin, hargai lah. Ya, itu masuk ke ranah perjamuan kudus. Jadi bukan itu ya. Karena yang dibicarakan kan akulah roti hidup, yang artinya itu dari Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Berarti ini kan perkataan Tuhan Yesus, jadi di seputar itu aja. Apa yang diimani dari itu mungkin bisa ditanyakan. Ya. Apakah kemudian ketika berkata itu Tuhan Yesus menjadi roti, nah itu bisa diolah lagi gitu ya. Terus dampaknya di kita apa? Mungkin yang seputar itu Pak Petrianus. Ya, kalau soal praktisnya masing-masing. Ya. Tanya satu lagi ya Pak. Ini ya, tentang pemahaman konsep Yahudi ya, kan memang kalau Kristus yang Mesias yang diharapkan orang Yahudi itu kan ada Mesias yang membawa kemakmuran. Itu kan ada hubungan dengan teologi kemakmuran itu Pak. Oke. Wih, menarik ini pertanyaannya. Jadi kalau dalam teologi kemakmuran itu kalau kita lihat itu ke zaman modern. Gitu Pak Petrus ya. Zaman modern mungkin Pak Petrus mungkin sudah pelajarin juga. Teori kemakmuran itu berakar dan juga sudah ada juga dalam Perjanjian Lama. Teori kemakmuran itu berakar itu misalnya dalam contohnya, meskipun teori kemakmuran ini terus terang saja dia itu bukan teori atau teologi yang lahir dari para teolog, murni teolog, tapi pengalaman gitu kan, pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman misalnya ketika mengalami kesusahan, tiba-tiba misalnya Tuhan memberkati, apa semacam dengan melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya agama, misalnya kan gitu, ketika dia mengalami hal demikian, itu menjadi sumber teori, jadi teori kemakmuran. Itu contohnya, simpelnya adalah yang lebih sederhananya, yaitu teori kemakmuran itu, kalau saya memberikan misalnya persembahan kepada Tuhan, atau perpuluhan kepada Tuhan misalnya 10 juta, maka saya akan memperoleh imbalan daripada Tuhan, yaitu 2 kali lipat, 20 juta, bahkan 100 juta. Kalau saya beri kepada Tuhan motor, misalnya motor bebek, yang harga misalnya bebek lah misalnya, maka nanti Tuhan akan memberikan kepada kita yaitu motor yang kopling gitu, yang mahal gitu. Harga motor 10, 15 juta, 20 juta, Tuhan akan memberikan 60 juta gitu, 100 juta gitu motornya. Jadi Tuhan, itu konsep dasarnya, take and give. Nah, jadi Tuhan, kalau kita memberi, maka Tuhan yang akan
menambahkan lagi, akan itu lagi. Dan itu dia. Itu salah satu konsepnya. Jadi Tuhan harus diberi. Itu berkaitan, yaitu dalam perjanjian lama, sama seperti ketika penyembahan kepada Dewa Baal dalam perjanjian lama. Yaitu, kenapa tanah Kanaan, mereka itu mengalami kekeringan, panen. Ini bicara perut lagi nih. Panen, kekeringan, tiada air. Terus mereka gandumnya bagaimana? Makanannya bagaimana? Mereka kan gandum. Makanannya, buah-buahnya seperti apa? Akhirnya, bagaimana caranya agar sang ilah atau sang dewa, yaitu Baal, di Timur Tengah kuno, itu daerah Mesopotamia sana, yaitu mereka itu biar muncul tanah menjadi subur. Makanya muncullah Dewi Kesuburan, tanah kesuburan, itu Dewa Baal. Maka dengan cara apa? Oh iya, jangan-jangan Tuhan, dewa lagi marah kepada kita. Kita kena hukuman. Kita nggak memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan kepada sang dewa Baal. Dan banyak lagi dewa-dewa lain. Diberikanlah persembahan, diberikanlah misalnya apakah uang, apakah misalnya hewan, dikorbankan. Sehingga nanti sang dewa akan menurunkan hujan dan mereka akan diberkati. Dewa kesuburan atau Dewi kesuburan. Jadi Tuhan itu diberi persembahan, kenapa? Karena Tuhan itu lagi murka dan lagi marah, karena kita mengabaikannya, kita akhirnya dikutuk. Itu si konsepnya. Yang kedua soalnya lagi adalah suap. Aku kasih ini loh sama Tuhan, di suap, aku kasih 5, Tuhan akan kasih 20. Gitu konsepnya. Itulah teologi kemakmuran, Pak. Konsepnya. Persembahan tadi. Berbeda dengan yang sekarang kita bicarakan. Di situ. Bagaimana Pak Petrianus? Ya. Pak Petrianus, apakah masih ada? Sepertinya itu lagi Please, kali ya, Pak Pak. ya. Iya, sinyalnya Pak. Ya, semoga bisa ditangkap dan diterima dengan baik. Baik. Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, kami persilakan. Mungkin perlu saya tambahkan Pak ya. Jadi konsep misalnya Tuhan Yesus Kristus adalah akulah roti hidup. Tadi berbicara salom, yang seperti dikatakan oleh pertanyaan dari Pak Petrianus tadi. Akulah, seperti tadi pertanyaan Bapak, apakah roti hidup itu berkaitan dengan yang kekekalan gitu Pak ya? Yang keselamatan tadi. Jadi ada pandangan-pandangan yang dualis dia. Bapak Ibu, pandangan dualis yang memisahkan antara surga dengan misalnya dunia, bumi, yang rohani dan yang spiritual. Yang jasmani dan spiritual, sakral dan profan. Itu memang sesuatu, ada pandangan-pandangan yang demikian dan memang banyak gitu di aliran-aliran kekristenan. Tapi bagi saya sih nggak terlalu masalah juga. Tapi kalau dalam konsep biblikal, dalam PL dan PB yang saya pelajari, yang saya riset, konsep keselamatan ini kan bicara tadi keselamatan, konsep roti hidup tadi, keselamatan tadi, konsep salom, damai sejahtera tadi, yaitu adalah ketika kita hidup dalam dunia ini, ketika kerajaan Allah hadir, ketika Kristus hadir, maka kerajaan Allah hadir dalam dunia ini. Hadir pada saat ini. Aspek keselamatan tadi, salam tadi, yaitu pada saat kita hadir di muka bumi. Sekaligus adalah yaitu di masa yang akan datang. Itu disebut dengan masalah eskatologi di kekekalan tadi. Jadi sekaligus berjalan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi berjalan dengan seiring dia. Jadi kerajaan Allah, surga tadi, kita bawa sekarang di bumi ini. Itu kerajaan Allah. Dengan salom tadi. Dengan cara apa? Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Dengan cara memakan roti hidup tadi. Salah satu bagiannya. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Iron Prior Siombing. Waktu sudah mendekati pukul 7, Bapak Ibu. Saat ini kami akan menyampaikan berbagai macam info.
Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Iron Prior Siombing yang sudah hadir bersama kami saat ini sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia pada 9 September 2022 untuk membahas soal akulah roti hidup. Terima kasih Pak Pendeta Iron Prior Siombing. Sama-sama, Pak. Dan selanjutnya, ini ada tawaran dari kami, Bapak Ibu, seri Ego Eimi, di mana banyak penulis, salah satunya adalah Pak Iron Prior Siombing, ada juga Pak Wilson Suwanto, dan Pak Simeon Teojaya, serta Pak Emil Salim, yang menulis tentang Yesus, ya. Ego Eimi, ya. Akulah, itu kalau dari penjelasan Pak Iron tadi. Ya. Buku dapat dipesan di nomor 081199103777 dengan harga 40.000 dan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 106306622 atas nama Yayasan Panjang Pijar Alkitab. Bisa juga dicek di Tokopedia kami, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada info lagi mengenai kurban persembahan perjanjian lama dan ibadah Kristen yang akan dibawakan oleh Pak Budianto Lim pada tanggal 23 September 2022 di jam yang sama, jam 18 sampai 19. Kita akan mengumpulkan tentang persembahan. Tentunya mirip seperti ini, ada kajian di dalam teks-teks biblis ya, baik PL maupun PB, dengan kondisi beribadah kita sekarang. Tentunya ada perkembangan atau pergeseran, bahkan kita ini punya pakem yang jelas nggak sih soal persembahan, itu yang akan kita coba gali bersama Bapak Budianto Lim. Beliau akan hadir bersama kita 23 September nanti. Baik, demikian Bapak Ibu info dari kami, dan saat ini kami persilakan kepada Pak Iron untuk memberi kesimpulan Pak mengenai materi hari ini. Setelah kesimpulan, Pak Iron diperkenankan untuk menutup pertemuan kita malam ini dengan doa Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Union Scripture, kepada Bapak Petra Agung, Bapak Irvin, dan juga segenap yang pengurus dari Scripture Union. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk membawa materi ini, sekaligus inilah memberitakan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya bagi kita adalah, saya kira di sini banyak para pelayan-pelayan Tuhan. Ada juga, saya lihat ada ibu pendeta, ada yang gembala juga mungkin, ada pelayanan-pelayanan, dan juga ada juga jemaat, ada juga misalnya majelis, atau misalnya sintua, atau misalnya majelis, atau penetua, atau diaken, atau siapapun itu juga. Saya kira di sini adalah rata-rata demikian para pelayan Tuhan. Kesimpulannya adalah kita sebagai umat Allah, kita sebagai seorang pelayan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sekarang, yang global, yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan keterbukaan, benar-benar terbuka, dunia yang penuh banyak kesempatan, dunia yang saat ini kita tidak tahu nanti kedepannya tahun 2023 seperti apa, kondisi sosial, politik, ekonomi, atau apapun juga. Dalam kondisi-kondisi yang sekarang yang kita hadapi, dalam pelayanan juga kita pada saat ini, dalam dunia gerejawi, dalam dunia pelayanan maupun lembaga-lembaga
Kristiani, apakah kita ketika melayani Tuhan mau memakan roti hidup itu? Karena apa? Meskipun banyak yang melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapa itu juga, itu kita lihat banyak adalah sebagai pekerjaan. Bukan sebagai panggilan atau pelayanan. Seperti dikatakan oleh Luther maupun Calvin. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pelayan Tuhan, umat Allah, para hamba Tuhan, dalam melakukan pelayanan ini dalam dunia yang penuh keterbukaan ini, dalam tantangan ini, marilah kita memakan roti hidup itu. Hidup di dalamnya, dan dengan demikian kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi Indonesia ini. Terima kasih. Demikian kesimpulannya. Jadi langsung tutup dalam doa, Pak, ya. Oke. Silakan Pak Heron. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya. Engkau begitu baik. Engkau begitu pemurah. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena pada saat ini ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Firman-Mu yang mengatakan, Engkau mengatakan, akulah roti hidup itu. Pada saat ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu yang besar. Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk belajar bersama-sama akan firman. Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, dan dunia apapun itu juga yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjadi roti hidup dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi fondasi kami. Engkau menjadi dasar kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami selalu Tuhan berada dalam Engkau. Sehingga kami memperoleh kehidupan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami pada saat ini yang hadir pada saat ini melalui Zoom Tuhan, online Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus Tuhan bagi Union Scripture ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari yayasannya, dari penanggung jawab eksekusinya, pelaksanaan hariannya, para pelayan-pelayannya juga Tuhan, kami berdoa ya. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, bisa menjadi berkat Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Bagi para Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Tuhan. Bisa memberikan pencerahan, bisa menjadi berkat Tuhan di seluruh Tuhan Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, cukupkan segala dana, biaya Tuhan, dari pelayanan dari Union Scripture ini Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk Tuhan, kedepannya lagi Tuhan, pertemuan selanjutnya Tuhan, yang di hari Jumat yang sama Tuhan. Buat Tuhan, belajar bersama-sama akan firman-Mu Tuhan mengenai kurban Tuhan. Kami berdoa, biarlah berjalan dengan lancar Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu sebagai narasumber Tuhan yang akan menyampaikannya nanti Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan kepada umat-Mu di seluruh Indonesia. Terima kasih, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih.